Nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Jadi, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan... Oke, kita mulai ya. 1 menit lagi kita akan mulai kegiatan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Jadilah pelajar Indonesia. Silakan kameranya dihidupkan ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan ya. Suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa melakukan kegiatan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, salah satu mungkin bisa memimpin doa. Siapa? Fani Nur Azizah mungkin? Mana Fani Nur Azizah? Oh, Fani kemana nih? Tidur kembali apa gimana ini? Oke, yang lainnya. Sekarang Imam Ibnu Mutakin. Nah, silakan dipimpin berdoa, Mas. Imam? Wah, ini juga kemana nih Imam nih? Saya aja Pak. Oh ya, Pradipta. Terima kasih. Ayo Ya, Mas Pradipta. Ya teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Pradipta sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Nah, berikutnya di pertemuan kali ini di profil pelajar Pancasila kegiatannya ada yang pertama itu adalah tentang kegiatan perundungan ya. Di minggu lalu itu teman-teman kalian dari Teknik Elektronika 1 dan juga Teknik Elektronika 2 sudah mengikuti kegiatan workshop tentang perundungan ya, atau yang disebut dengan bullying. Nah, jadi di profil pelajar Pancasila di semester kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesianya. Gitu ya, kemarin ada 4 teman kalian yang sudah mengikuti dan sudah menjadi agen perundungan. Nah, harapannya nanti kalian Teknik Elektronika 1 dan juga Teknik Elektronika 2 juga menjadi agen-agen perundungan atau agen-agen bullying atau agen-agen anti bullying, agen-agen anti bullying. Jadi jangan sampai di lingkungan kita, baik itu di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan kalian bermain, itu jangan sampai terjadi bullying atau malah kalian menjadi pelaku dari bullying atau perundungan itu sendiri. Nah, ini adalah harapan dari pertemuan hari ini. Jadi kita waktunya singkat saja. Singkat, karena kita melalui Zoom ya. Baik, langsung saja. Kira-kira ada yang sudah tahu tentang bullying? Apa itu bullying? Oke, belum ya. Oke, sebentar.
Oke, langsung saja kita ke materi karena sudah jam 9.15. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu perundungan atau bullying. Nah, ini teman-teman kalian kemarin juga sudah mendapatkan materi tentang ini. Jadi, hari ini kalian juga harus berkomitmen untuk menjadi agen-agen anti-bullying atau anti perundangan. Oke, bagi yang belum absen, silahkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Di kolom komentar. Oke, kelihatan ya. Sorry. Oke, kelihatan atau tidak ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, Pak. Nah, di sini sebenarnya bullying itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Nah, kalian dalam pemikiran kalian sebagai profil pelajar Pancasila, kalian harus memiliki kreativitas, pengetahuan yang harus lebih luas ya. Jadi silakan gunakan handphone kalian untuk bereksplorasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian mengenai definisi dan bentuk-bentuk bullying, kemudian mitos dan fakta terkait kasus bullying, dan juga langkah-langkah penanganan dari kasus bullying. Jadi harapannya dari hari ini kalian bisa paham dan juga mengerti tentang konsep-konsep dari bullying. Oke, pertama dari pengertian dulu. Oke, jadi bullying itu terjadi di mana-mana ya, baik itu di sekitar kita dan juga di lingkungan dimanapun di seluruh dunia ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh berita tentang kasus bullying. Nih, ada korban bullying berpotensi alami gangguan jiwa saat dewasa. Nah, jadi bisa seperti itu juga nih. Dari berita juga kejam, bocah pengidap polio dipaksa makan kotoran manusia. Nah, ini kan sangat tidak wajar sekali, tidak pantas sekali. Nah, ada kemudian gadis korban bullying ini bunuh diri di depan orang tuanya. Nah, kan, jadi ternyata bullying ini sangat mengerikan. Bullying atau perundungan ini sangat mengerikan ya. Kira-kira yang ada di sini, apakah ada yang pernah mengalami bullying dari teman-temannya? Ada atau tidak? Pasti ada ya, pasti ada teman-teman lingkungan melakukan bullying kepada temannya sendiri. Nah, bisa jadi temannya itu mentalnya nggak kuat sehingga dia malah menjadi down ya mentalnya, kemudian dia psikologinya menjadi tidak karuan. Bisa jadi dia terus kemudian menyendiri, kemudian dia
mengurung diri dan tidak bersosialisasi. Jadi bullying itu sangat berbahaya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya ya. Berikutnya, nah jadi definisinya bullying itu seperti apa sih? Nah, Weus menyatakan bahwa bullying merupakan tindakan agresif yang disengaja dilakukan berulang-ulang dan dari waktu ke waktu dan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang itu baik itu di antar temannya ya atau di lingkungan kalian tinggal. Terus bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Nah, misalkan kalian punya geng-geng, ya kan? Punya geng, kemudian saling adu geng. Nah, terus nanti terjadi perkelahian atau hanya ngomong kemudian saling emosi dan yang lainnya. Nah, itu termasuk dalam hal bullying ya. Jadi hal itu jangan sampai terjadi pada kalian. Anak-anak teknik elektronika 1 dan teknik elektronika 2. Ya, jadi kalian harus mengenal tentang bullying dan perundungan. Jangan sampai kalian menjadi pelaku itu sendiri. Berikutnya ada menurut Sullivan ya, bullying adalah tindakan agresi atau manipulasi atau pengucilan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Nah, ini sama ya. Intinya adalah adanya intimidasi atau pengucilan atau tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang kepada suatu individu atau kelompok seperti itu. Berikutnya di sini ada bentuk-bentuk bullying ya. Ini adalah contoh gambaran-gambaran bullying. Ya, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di rumah, ya kan? Baik itu antara kalian dengan orang tua ataupun dengan kakaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, atau dengan tetangga-tetangga di rumah, dekat rumah, di masyarakat, bisa terjadi ya bullying itu. Nah, pertanyaannya, bentuk dari bullying itu apa aja sih? Nah, di sini ada 4 ya bentuk-bentuk dari bullying. Ada yang disebut dengan fisik. Jadi yang melakukan tindakan bullying secara fisik. Nah, terus ada yang secara verbal, secara omongan. Jadi secara verb itu berarti omongan ya. Kemudian secara relasional atau sosial, kegiatan sosial. Kemudian ada cyberbullying. Nah, itu di kegiatan internet, di sosial media, di marketplace, dimanapun ya, yang berhubungan dengan cyberbullying, yaitu di dunia maya atau di dunia internet. Nah, ini sering kalian temui pastinya ya. Jadi kalian harus waspada dan juga hati-hati. Nah, yang pertama dari bentuk-bentuk atau perilaku bullying itu, yang pertama yang verbal dulu. Contohnya adalah mengatakan atau menuliskan sesuatu yang memalukan atau merendahkan seperti mengejek, memberi komentar berbau seksual, mengancam, atau memanggil dengan panggilan yang tidak pantas, ya kan? Nah, misalkan si Amir dipanggil dengan kata lain, misalkan Jono atau Maman atau yang tidak pantas ya. Nah, biasanya apa yang tidak pantas? Nah, itu jangan ya. Nanti bisa jadi si Amir Nur Rahman ini psikologinya terganggu sehingga dia jadinya merasa direndahkan sehingga dia menjadi benci sama orang yang melakukan bullying itu. Nah, ya, jadi jangan sampai itu kalian lakukan gitu. Kemudian ada bullying sosial, terkadang disebut sebagai bullying relasional atau relasional ya, bullying sosial atau relasional, seperti merusak reputasi atau hubungan seseorang. Ya, hal ini termasuk mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok, baik itu menghasut,
untuk tidak berteman dengan seseorang. Wah, mesti kalian pernah mengalami atau melihat hal-hal seperti ini, menyebarkan rumor tentang seseorang hingga mempermalukan seseorang di depan publik. Nah, ini bahaya ya, kayak seperti fitnah ya. Jadi kalian harus hati-hati. Contohnya nih, sedang ada teman yang sedang dekat-dekatan, ya kan? Nah, ternyata kalian menyebar gosip. Nah, itu termasuk bullying sosial ya, padahal gosipnya itu belum tentu kebenarannya. Jadi kalian harus hati-hati sebagai siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang kekinian ya. Jangan sampai kalian menjadi pelaku-pelaku bullying sosial. Berikutnya ada bullying fisik. Nah, termasuk menyakiti seseorang secara fisiknya, seperti memukul, menendang, menjepit, meludahi, menyenggol, atau mendorong hingga membuat gestur yang bermaksud mengejek atau menghina seseorang. Ya, jadi ini kalau kalian menghina fisiknya, fisiknya kenapa gitu ya? Fisiknya kok jelek, misalkan hitam banget, kulitnya hitam banget. Nah, itu jangan ya. Jangan sampai seperti itu. Padahal kita sesama-sama seorang manusia, ya kan? Nah, sama seorang manusia kita harus saling menghargai, misalkan dalam bentuk fisik, karena memang itu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Apalagi menendang, memukul, wah itu jangan ya. Terus berikutnya ada cyberbullying. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang ini, karena perkembangan dari internet yang sangat cepat ya, dan juga perkembangan dari teknologi handphone, laptop, dan yang lainnya, itu sangat banyak sekali terjadi cyberbullying. Ya, kita merasa tidak kenal, kemudian kita langsung melakukan hal-hal yang atau ngomong secara atau mengejek secara tidak pantas, tidak baik, sehingga menyakiti orang. Nah, termasuk di media sosial, pesan singkat, email, atau media digital untuk mengirim pesan yang mengejek. Menyebar hoak, nah seperti itu juga. Nah, pesan cyberbullying dapat terjadi selama 24 jam setiap harinya. Nah, ini bisa terjadi kalian baik itu di hari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa terjadi. Ya, diunggah secara anonim, disebarluaskan cepat banget kalau dalam cyberbullying. Sangat susah untuk dihapus ketika sudah tersebar. Jadi misalkan kalian mengirim video teman kalian ke grup kelas, nah padahal itu tidak pantas. Nah, bisa terus kemudian yang temannya yang dalam video itu tidak terima, nah nanti menjadi saling marah-marahan sehingga berkelahi dan yang lainnya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada teknik elektronika. Jadi kalian harus menjadi orang-orang yang semakin cerdas ya. Tidak hanya pintar tapi semakin cerdas melihat situasi dan kondisi. Ya, berikutnya di sini siapa saja yang terlibat dalam bullying itu yang melakukan bully ya. Kemudian yang dibully ya. Terus ada penontonnya. Penontonnya aktif tuh. Nonton aktif, kemudian komentar dan yang lainnya, ya kan, wah ini gimana, wah ini jelek, semakin menjadi-jadi, jadi semakin yang dibully juga semakin semakin kemudian tersakiti, yang melakukan bully juga bisa semakin malah menjadi percaya diri, bisa menjadi malah semakin menjadi-jadi. Nah, itu jangan ya. Jadi penonton aktif juga ini menjadi pelaku yang terlibat dalam bullying, dan juga ada penonton pasifnya. Penonton pasifnya ini juga melihat, nanti juga bisa jadi di luar membicarakannya. Nah, jadi semakin gosip, nah semakin tersebar kayak gitu ya. Jadi ada juga yang pembela, nah ini juga yang terlibat. Nanti pembela ini yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, mudah-mudahan kalian jangan sampai menjadi pelaku dari bully atau bahkan yang dibully. Oke, berikutnya di sini ada bullying
menimbulkan masalah, bisa masalah fisik, luka, memar, cacat dan sebagainya ya, itu secara fisik. Kemudian masalah emosional, bisa depresi, resah, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, ya kan, mengurung diri di dalam kamar. Nah, karena sangat takut sekali, bingung ya kan, tidak ada solusi. Nah, itu berarti terjadi masalah kayak gitu. Apakah di di anak teknik elektronika kelas 10 ini ada yang mengalami bullying, tanda-tanda bullying? Ada? Atau menjadi pelaku bullying? Nah, ini jangan sampai ya. Oke, kalau ada nanti gimana sih sebenarnya penanganannya? Nah, nanti ada tips-tipsnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masalah perilaku. Mudah menyerang dan membalas dendam. Nah, perilakunya mudah emosional ya. Emosionalnya terserang, kemudian perilakunya bisa mudah nyerang atau membalas dendam. Nah, ini apakah kalian karakternya seperti itu atau tidak? Mudah marah, kemudian mudah menyerang, ya kan? Tiba-tiba langsung membalas dendam. Nah, itu. Nah, dari sini itu di dalam diri kalian ada yang seperti itu atau tidak? Kalau bisa, jangan ya, dihindari, dikendalikan emosi, baik itu perilaku atau emosinya. Kemudian motivasi hidup yang rendah, menarik diri dari masyarakat. Jadi tidak punya motivasi. Kalian hidup itu nggak ada motivasi kalau itu terjadi bullying dalam diri kalian. Nah, tidak ada motivasi. Nah, siapa yang ada di sini? Kelas teknik elektronika tidak ada motivasi. Nah, bisa jadi kalian dulunya pernah terjadi bullying pada diri kalian. Nah, jadi mulai hari ini kalian harus memiliki motivasi hidup yang bermanfaat kepada diri kalian, orang tua, saudara, lingkungan masyarakat, dan juga bangsa negara ya. Kalian harus memiliki motivasi hidup yang bermanfaat untuk makhluk hidup ya, sesama manusia. Berikutnya di sini ada mengapa saling bully sih? Nah, jadi kenapa sih orang itu atau kita itu bisa saling bully sih? Nah, bisa jadi karena alasannya karena balas dendam. Dulu saya pernah dibully kayak gitu. Jadi akhirnya saya juga ikut membuli kayak gitu. Dulu saya pernah dibully oleh siapa gitu kan ya. Terus akhirnya saya juga membuli ke orang lain juga dengan cara-cara yang hampir mirip. Nah, itu jangan ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalian pernah dibully ya sudah, kalian harus memiliki motivasi hidup yang lain. Ya. Atau kalian tidak suka dengan orang lain itu. Nah, terus kalian kemudian membulinya. Wah, jangan ya. Kalau bisa kalian harus menerima teman-teman kalian dengan baik atau lingkungan kalian dengan baik, karena setiap manusia, setiap orang itu berbeda-beda, jadi punya karakter-karakter masing-masing. Jadi kalian harus bisa menerima, menghargai setiap insan-insan manusia, teman-teman kalian. Terus kemudian alasannya sebagai bahan candaan. Nah, candaan yang kelewatan bisa jadi itu termasuk dalam bullying ya. Jadi kalau dalam bercanda kalian harus hati-hati melihat tuh teman kalian itu kalau dicandain seperti ini kira-kira nanti bagaimana, marah, psikologinya turun atau kemudian menjadi murung atau menjadi marah dan yang lainnya atau tidak. Nah, kalian harus paham itu. Jangan sampai kalian bercandaan kelewatan, wah nanti menjadi emosi, berperilaku yang tidak baik, saling serang, ya kan, jotos-jotosan dan yang lainnya. Jangan sampai. Terus berikutnya kalian melihat semua orang melakukan bullying, ya kan? Nah, itu jangan itu. Kalian tidak boleh meniru orang-orang yang kebanyakan itu. Kalian harus punya patokan bahwa bullying itu berbahaya, ya. Tidak diperbolehkan. Karena bisa berakibat berantai ya. Jadi misalkan kamu dibully,
Kemudian kamu membuli orang lain itu membuli yang lain lagi, saling membuli dan semakin bully-bulian. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, berikutnya itu seperti itu ya, itu adalah tentang bullying. Nah, di sini ada mitos dan fakta terkait kasus bullying. Coba kalian jawab ya di sini ya. Nah, benarkah membuli akan mempererat hubungan pertemanan? Coba saya ingin jawaban dari Salsabila Zahwa. Coba Mbak Salsabila Zahwa. Kenapa, Pak? Ya, nih di sini ada pertanyaan. Apakah benar membuli akan mempererat hubungan pertemanan? Membuli tidak akan mempererat perhubungan pertemanan. Oke. Jadi tahu ya? Iya. Sudah pernah membuli, Mbak Salsa? Belum pernah ngebully orang, tapi pernah dibully. Oke, pernah dibully ya. Jadi Mbak Salsa pernah dibully ternyata oleh temennya ya? Atau siapa? Iya. Oleh Sama temen kelas sebelah. Oh, waktu kelas SD. sebelah. Waktu? SD. SD. Nah, nih di SD ternyata juga ada bully. Jadi di kehidupan kita ada bulinya. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Iya, Jadi sama-sama. membuli itu tidak mempererat hubungan pertemanan ya. Malah menjadi semakin bermusuh-musuhan ya kan. Bisa jadi dari SD sampai tua ya, sampai beranak cucu ya kan. Ketemu, wah dulu pernah membuli ya. Wah, sengit ya kan bahasa Jawanya. Nah, itu kalian kalau bisa jangan menjadi pelaku bullying. Apalagi kalau misalkan Mbak Salsa pernah dibully orang ya jangan membuli orang kalau bisa gitu ya. Ya, paham ya? Berikutnya. Benarkah membuli dapat menguatkan mental seseorang? Coba menurut pendapatnya si Mas Tejo Sampurno. Wah, ini namanya keren. Coba Mas Tejo. Iya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Enggak sih, Pak. Enggak menguatkan mental. Kalau down, ntar dapat tekanan terus itu dari bully. Dapat tekanan terus ya? Iya, Pak. Oke, apakah Mas Tejo pernah mengalami bullying, mungkin tanda-tanda bullying mungkin? Udah lupa, Pak. Gimana? Kayaknya pernah. Kayaknya pernah ya? Ya. Jadi mentalnya seperti ditekan gitu ya Mas Tejo ya? Iya. Oke, ya seperti ditekan menurut Mas Tejo ya. Ada mungkin yang pernah mentalnya kemudian down, mengurung diri di rumah karena pernah terkena bully? Siapa coba? Gak apa-apa ya. Jadi kita saling sharing saja. Ada mungkin dari teknik elektronika 1 dan 2? Terus mengurung diri di rumah, gak mau bermasyarakat, hanya di dalam kamar terus, takut ya gitu, sama temennya takut, sama siapa takut, ini terpikir terus. Nah, ada nggak dari bulian teman, omongan teman, mungkin itu berarti bullying secara verbal ya, perundungan secara verbal, omongan. Nggak ada ya, alhamdulillah. Berikutnya kita bullying. Benarkah bullying merupakan masalah di sekolah saja? Coba sekarang siapa ya? Mas Joko Lukmantoro. Nah, ini bagus banget namanya. Coba Mas Joko. Mas Joko. Halo Mas Joko. Wah, kemana nih Mas Joko ini? Wah, kabur nih, takut dibully apa nih? Waduh, nggak ada yang membuli Mas ya, Mas Joko. Berikutnya yang lain coba. Mas Gustian Dwi Nur Fadil. Wah. Apa, Kak? Nah, ini benarkah bullying merupakan masalah di sekolah saja?
Enggak. Enggak ya. Di mana coba? Di mana aja? Di mana-mana aja ada, Kak. Di mana-mana ada aja ya. Iya. Di WA ada enggak? Di grup WA atau di WA? Dari sekian banyak grup yang saya punya itu enggak ada. Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti teman-temannya baik-baik semua nih Mas Gustian nih. Alhamdulillah ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Berarti terima kasih Mas Gustian. Bagus banget. Jadi tidak hanya di sekolah ya, tapi di semua kehidupan kita, di masyarakat, di rumah, ya, di lingkungan teman bermain, ya, di sosial media, Instagram, Facebook, WA, nah banyak. Ya, di marketplace, ya, jual beli bisa jadi, ya, di Instagramnya orang, ya kan. Nah, oke, berikutnya, benarkah anak yang dibully biasanya tidak akan melapor? Coba, menurut Mbak Ratih Dwi Azahra. Nah, menurut Mbak Ratih, coba bagaimana Mbak Ratih? Benarkah anak yang dibully biasanya tidak akan melapor? Ya, Mbak Ratih. Sudah bangun atau belum Mbak Ratih? Oh, ternyata masih tertidur ya. Oke, mungkin sedang ada kegiatan. Berikutnya, Jeffriana Arman, coba. Mas Jeffriana. Apa Pak? Ya, Jeffriana, coba. Menurut Mas Jeffrey nih, benarkah anak yang dibully biasanya tidak akan melapor? Biasanya tidak Pak. Biasanya tidak ya. Kenapa menurut Mas Jeffrey? Takut. Takut ya? Oke. Kenapa kok bisa takut Mas Jeffrey? Gak tahu. Gak tahu ya? Oke, nah oke, terima kasih Mas Jeffrey. Ya, kenapa kok orang bisa takut ya pertanyaannya ya? Ya mungkin karena takut nanti dimarahi ya kan? Mungkin takut dapat hukuman, nah kan? Takut dikucilkan, nah banyak ya. Jadi itu adalah psikologi yang diserang ya. Jadi bully itu menyerang psikologi orang, menjadi tertekan dan juga takut. Nah, benar Mas Jeffrey, luar biasa. Berikutnya, benarkah bullying paling banyak terjadi secara fisik? Coba, Septi Amanda, nah PM1. Coba Mbak Septi Amanda, menurut kamu seperti apa? Yo Mbak Septi. Septi Amanda. Oke. Coba sekarang Mbak Sulis Nurrahma Fanti. Mbak Sulis ya. Menurut Mbak Sulis seperti apa? Benarkah bullying paling banyak terjadi secara fisik? Menurut saya paling banyak itu terjadi di media sosial. Oh, banyak di media sosial ya saat ini ya. Berarti sering lihat ya Mbak Sulis ya? Sering. Biasanya di mana Mbak? Di mana? Di Facebook. Di Facebook ya? Contohnya seperti apa Mbak? Contohnya? Contohnya ngehina fisik kayak gitu. Oh, ngehina fisik ya. Misalkan, wah si A ternyata cacat mungkin, ternyata kulitnya putih banget atau hitam banget apa-apa gitu ya. Nah, atau mungkin jelek banget gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sulis, benar sekali ya. Paling banyak terjadi secara fisik itu bisa jadi, tapi tidak hanya fisik ya, ada verbal, ada dari cyberbullying dan sosial. Jadi banyak, tidak hanya fisik ya. Berikutnya, oke, terima kasih. Nah, langkah-langkah penanganannya gimana dari kasus bullying ini? Yang pertama, kalau di lingkungan sekolah berarti nanti misalkan kalian itu bisa lapor ke
wali kelas. Jadi jangan takut ya, nanti takut gimana-gimana, nggak usah takut. Itu adalah psikologi yang diserang kalau kayak gitu. Kamu takut itu karena psikologi kamu yang diserang. Nah, kamu harus bisa mengendalikan psikologimu ya biar menjadi manusia-manusia hebat, manusia-manusia kuat, elektronika hebat ya. Nah, kamu harus pertama lapor ke wali kelas kalau di sekolah, atau mungkin lapor ke orang tua, nggak usah takut ya. Kalau di sekolah, kemudian dari wali kelas nanti akan menindaklanjuti dengan bimbingan konseling. Jadi nanti dibimbing, oh solusinya seperti ini, oh solusinya seperti ini Mbak, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah di situ ketika kamu ngomong nanti akan ada solusi. Jadi kalian harus menghadapi itu, nggak usah takut. Ketika kalian ternyata terjadi bullying yang memang bisa merugikan kalian sangat banyak sekali ya. Bisa lapor ke orang tua atau orang-orang terdekat ya, atau di sekolah misalkan wali kelas atau dari guru BK atau bimbingan konseling. Nanti akan melakukan penelusuran kasus dan juga penanganan kasus. Mudah-mudahan kasusnya bisa selesai seperti itu ya. Berikutnya jadi 5 langkah tepat sini adalah jadi respon. Kalau misalkan kalian menjadi pembela atau melihat ada bullying, kalian harus merespon bullying itu ya. Kalian harus merespon ternyata ada bullying. Nah kalian kemudian coba berkonsultasi, melaporkan seperti itu. Kemudian meriset, mengamati. Nah kalian juga bisa melakukan pengamatan dulu, jangan langsung ijik-ijik menjudge, oh ini bullying dan yang lainnya. Terus dicatat ya, hasil riset kalian dicatat, nanti kemudian bisa kalian lakukan laporan kayak gitu. Di sini ada bullying dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, terus kalau kalian memang tahu rumahnya, kalian kunjungi dan yang lainnya. Atau bersama teman-teman yang lain kalian kunjungi seperti itu. Nah, kalau kalian menjadi pembela, kalian bisa langsung kalau melihat ada terjadi bullying, nanti kalian bisa langsung menghentikannya di tempat itu langsung, ya kan, misalkan saling ejek-ejek mengejek. Nah, kalian langsung jangan melakukan ejekan. Nah, jangan stop. Nah, kayak gitu. Terus kedua, kalian bisa melakukan mencari tahu ya apa yang terjadi. Terus kalian berikan dukungan kepada teman-teman kalian ya. Baik itu yang pembulinya ataupun yang dibully, kalian harus memberikan dukungan semangat. Seperti itu. Teknik mengurangi bullying itu yang pertama adalah kendalikan emosi Anda. Jadi kemampuan mengendalikan emosi itu sangat penting ya. Kalian harus belajar mengendalikan psikologi dan juga mengendalikan emotion ya. Ini harus banyak belajar. Terus berkomunikasi secara efektif. Gunakan bahasa tubuh yang baik ya, jangan semacam menjelekkan dan yang lainnya. Terus banyak berdiskusi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kira-kira ada yang mau disampaikan dari teman-teman teknik elektronika? Ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Tidak? Oke, kalau tidak, jadi terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi waktunya sangat singkat karena kita melakukan pada Google Meet. Nah, saya ingin kalian berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku-pelaku bullying ya, atau perundungan ya. Kalian harus punya komitmen untuk menjadi agen-agen perubahan ya, agen-agen yang cerdas, agen-agen yang paham, agen-agen yang kuat ya, manusia-manusia kuat ya, seperti lagunya siapa itu, manusia kuat
ya. Jadi harus menjadi pelajar-pelajar yang berkarakter, yang punya wawasan yang luas, ya. Untuk saat ini wawasannya adalah tentang anti bullying atau perundungan, anti perundungan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, ya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh Mas siapa sekarang yang memimpin berdoa penutup? Mas atau Mbak? Nggak ada? Oke, yang belum absen silakan absen dulu ya di kolom pesan, silakan presensi. Nah, nanti saya akan cek presensinya di situ. Oke, kita tutup saja kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan perubahan pola berpikir untuk kalian dan juga di saya ke depannya, ya, dan juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri dari saya. Terima kasih sudah bergabung dan juga nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebermanfaatan, keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Selalu jaga kesehatan, selalu safety first, ya. Selalu lakukan hal-hal baik, selalu tersenyum, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Google Meet hari ini. Permisi Pak.